Halo insan dan sobat PJBS, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ninta Fiska bersama rekan saya Eko Mulyanto yang akan berbincang santai dalam podcast PJBS Voices. PJBS Voices merupakan podcast PJBS yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk seluruh insan juga sobat PJBS untuk mendapatkan informasi seputar arah dan strategi perusahaan secara langsung, akurat, dan terpercaya. Semuanya akan dikupas tuntas dalam PJBS Voices. Insan dan Sobat PJBS, jasa operation dan maintenance atau OM pembangkit listrik merupakan produk dan layanan utama dari PT PJB Services. Sudah lebih dari 20 tahun, PT PJB Services memberikan layanan jasa OM pembangkit listrik. Keandalan dan efisiensi merupakan sasaran yang harus dicapai sebagai perusahaan pengelola atau penyedia jasa OM. PJBS pernah dinobatkan sebagai the best OM company, tidak menjadikan PJBS lantas berpuas diri, namun terus berupaya untuk melakukan improvement dan inovasi. Di samping itu, dengan semakin bermunculan perusahaan bidang jasa OM dan adanya perubahan regulasi serta kebijakan pemerintah, maka semakin memacu PT PJB Services untuk tetap mempertahankan daya saing dan upaya untuk menjadi pionir dalam perusahaan jasa OM company. Mbak Ninta, pada PJBS Voices kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah seseorang yang sangat berperan dalam pengelolaan pembangkit listrik, khususnya di jasa OM dan maintenance yang dikelola oleh PT PJB Services. Beliau adalah Direktur Operation dan Maintenance PT PJB Services, Bapak Purwono Jati Agung. Langsung Halo, saja kita selamat sapa. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah, barakallah, sehat semua. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bapak atas ketersediaan waktu Bapak untuk dapat berbincang dengan kami pada pagi hari ini dalam podcast PJBS Voices Pak. Seperti yang kita tahu, PJBS sendiri sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Dan bahkan PJBS sendiri pernah dinobatkan sebagai the best OM company Pak. Dan mungkin untuk insan PJBS sudah tahu bagaimana berapa banyak kapasitas yang dikelola oleh PJBS. Tapi saya mewakili sobat PJBS nih Pak. Berapa banyak sih kapasitas dan juga jumlah pembangkit yang OM-nya dikelola oleh PJB Service Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rininta, Mas Eko, terima kasih semua kawan-kawan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk keurusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Yang saya hormati para stakeholders PJBS dimanapun berada, yang insya Allah panjenengan semua itu adalah pribadi-pribadi yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian yang saya hormati seluruh keluarga besar PT Pembangkitan Jawa Bali Services, yang insya Allah selalu saya doakan panjenengan semua, seluruh keluarga besar PT PJB Services adalah pribadi-pribadi yang mulia, selalu ditempatkan oleh Allah pada pangkat derajat kedudukan yang paling tinggi, paling terhormat. Insya Allah panjenengan semua adalah orang-orang yang selalu dijunjung dengan kemuliaan-kemuliaan. Kemudian tak lupa saya ingin menyapa seluruh netizen yang mungkin bisa mengakses acara ini, mungkin bisa mengakses informasi korporasi dari PT PJB Services. Saya sampaikan salam sejahtera, penuh keberkahan kepada panjenengan semua. Dan insya Allah kita semua adalah pribadi-pribadi yang selalu ditambahkan kebaikan-kebaikan, pribadi-pribadi yang selalu dijunjung dengan kemuliaan-kemuliaan. Saudara-saudaraku semua, tadi sudah disampaikan oleh moderator pertanyaan 20 tahun gitu 20 tahun perjalanan PJBS. Saya ingin menegaskan kepada kita semua mungkin yang ada di ruangan ini dan khususnya kepada keluarga besar PJB Services, kepada para netizen terutama Pak yang bisa mengakses informasi ini, bahwa saya ingin menegaskan satu hal, bahwa kehadiran PJBS selama 20 tahun ini dan insya Allah juga selamanya itu adalah suatu keberkahan. Keberkahan buat siapa? PJBS ini adalah keberkahan buat negeri.
ya, buat negara kita, buat republik ini. Kemudian PJBS ini juga menjadi keberkahan buat industri ketenaga listrikan. Keberkahan buat PLN Group, buat PJB Group, dan tentunya adalah keberkahan buat kita semua, bagi keluarga besar PJBS. Nah, namun tadi ada pertanyaan yang menarik gitu ya, selama 20 tahun berapa sih kapasitas kita kan gitu ya, mungkin betul. Para netizen atau siapapun yang bisa mengakses informasi ini, keluarga besar PJBS pengen tahu, sebetulnya kapasitas kita ini berapa kan gitu ya. Nah, ada beberapa yang perlu saya tegaskan di sini bahwa dinamika dari organisasi PJBS ini begitu cepatnya Pak, begitu cepatnya. Karena apa? Karena karakter perusahaan kita ini adalah karakter perusahaan operator. Ya, kita banyak menjalankan kontrak-kontrak gitu ya. Artinya itu sangat memungkinkan terjadinya dinamika dalam organisasi, dalam industri ketenaga listrikan dan sebagainya. Saya ingin menegaskan contoh. Di RUPS LPT tahun 2020 kemarin kita sempat men-state bahwa jenis usaha di PJBS ini ada dua, ya. Punya di jasa OM. Itu adalah yang sifatnya adalah technical supporting dan yang sifatnya adalah full kontrak OM. Gitu ya. Ya, ya. Namun kadang-kadang kita sendiri bingung, apa sih maksudnya gitu kan. Jasa OM kok ada dua gitu kan. Technical support sama full kontrak OM gitu kan. Kadang-kadang kawan-kawan berpikir mudah. Berpikir mudahnya gini, pokoknya kalau technical supporting adalah labor supply. Kemudian kalau full kontrak OM itu adalah kita menjalankan kontrak sendiri. Padahal menurut saya marwahnya bukan di situ. PJBS itu beyond itu semua. Jadi kawan-kawan kalau panjenengan semua itu pokoknya kalau technical supporting adalah kami adalah labor supply. Mohon maaf itu salah besar Mas. Itu seperti kita mengerdilkan diri kita sendiri. Ya, Pak. Bahwa labor supply itu adalah hanyalah sebagian kecil. Sebagian kecil, mungkin 1/100 atau 1/10-nya, sebagian kecil. Karena apa? Di situ adalah kita mendeliver kompetensi kita. Mendeliver knowledge kita gitu ya. Kalau tidak ada kompetensi dan knowledge, pasti mereka tidak akan jalan. Itu yang harus digarisbawahi. Gitu ya. Tetapi baik, akan saya jelaskan lebih spesifik apa itu technical supporting sama full kontrak OM seperti tadi diarahkan sama moderator gitu ya. Jumlahnya berapa? Kalau jumlah itu kan kita berbicara quantity. Ya betul Pak. Gitu ya. Kalau secara quantity memang saat ini kita 524 ya, sesuai 5273 sesuai dengan yang ada di laporan RUPS LPT yang terakhir itu 5273. Maksudnya 5.273 megawatt ya Pak ya. Kontrak gabungan antara technical support sama full kontrak jasa OM. Namun kemarin saya cek gitu ya, oh ternyata ada sebagian kontrak kita yang habis. Itu contohnya di mana? Itu di PLTA Berantas, Golang, Giringan dan sebagainya. Maka seiring dengan remotisasi oleh PLTA Berantas, maka seluruh expert yang memiliki kompetensi PJBS di situ ditarik semua. Kemudian sudah kita dispatch, kita deliver ke tempat-tempat lain. Artinya kita sudah tidak memiliki kontrak di situ. Itu kan sudah berkurang gitu ya. Sudah berkurang. Terus kemudian ada beberapa kontrak, contohnya adalah yang sekarang juga belum kontraknya juga belum diperpanjang lagi gitu ya. Sehingga perlu kita tegaskan di sini bahwa untuk technical supporting itu ada 10 lokasi. 10 lokasi, kemudian kalau untuk full jasa OM itu ada 25. Ada di 25 lokasi atau 25 pembangkit. Nah, saya akan menjelaskan yang 10 lokasi itu ada di mana. Kalau 10 lokasi technical support, apa definisinya technical support ini sampai saya catat ini supaya kawan-kawan gitu ya, anggota keluarga besar PJBS itu paham betul gitu kan. Karena kemarin saya bertanya gitu kan kepada salah satu di anggota di direktorat. Aku tanya, apa itu technical support? Pak labor supply. Salah. Coba cek di dokumen yang ada. Dokumen yang ada bunyinya apa? Ternyata saya temukan ada 3. Ini saya bacakan ya. Ada 3 dasarnya. Kalau untuk technical support itu berdasarkan Baldrit ya. Dokumen Baldrit itu berbunyi. Pemenuhan jumlah dan kompetensi personil sesuai dengan kontrak. Kata-kata kompetensi ini harus digarisbawahi. Kalau labor supply itu berarti kita kontrak orang dong. Orang pokoknya disuruh bekerja. Padahal tidak. Yang ditekan di sini adalah kompetensinya gitu ya. Sesuai dengan kontrak, artinya ada pemenuhan kapasitas dan pemenuhan kapabilitas, ada 2. Kapasitas dan kapabilitas. Itu kalau saya dengan Baldrit seperti itu, definisi technical support. Kemudian dari SK direksi, di sini berbunyi unit kerja perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan, kegiatan, operasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik. Memang hanya diksinya adalah sebagian. Sebagian itu seperti apa? Kita tahu semua, yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan OM di jasa OM itu, yang ada di Jawa itu adalah kawan-kawan PJBS semua. Artinya adalah operation, maintenance, engineering, termasuk tenaga supporting, enablernya, SDM, kemudian pengadaan, LK3 dan sebagainya, semuanya adalah PJBS. Berarti kita di situ mendeliver kompetensi. Kompetensi pada sebagian kegiatan operasi dan pemeliharaan. Betul nggak? Iya, Pak. Kawan-kawan semua, para netizen dari keluarga PJBS Group, ingat ya, jangan mengerdilkan diri kita sendiri. Kita sekarang jualan kompetensi loh, bukan jualan orang. Itu yang harus dipahami di situ. Karena apa? Nanti ada runtutannya. Loh, ke depan kalau kita bersaing harus bagaimana? Ada tuntutannya FUKA bagaimana? Iya, Pak. Berarti kalau kita mengatakan kita lah bersupli itu sudah nggak relevan, sudah salah total gitu ya. Tapi kalau di situ kita kedepankan kompetensinya itu baru relevan gitu. Tapi nanti akan kita bahas. Kemudian dari laporan manajemen, technical support merupakan penyediaan tenaga teknis OM yang tersebar di beberapa lokasi pembangkit gitu Kak. Kalau ini memang sesuai dengan jumlah. Nah, sekarang kita lihat 10 lokasi itu ada di mana? Di Jawa itu ada Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, PLTU Paiton 9, kemudian ada di PLTU Tenayan gitu ya di Sumatera, kemudian PLTU Pulang Pisau di Kalimantan, kemudian PLTU Teluk di Kalimantan juga, kemudian PLTMG Arun. Satu lagi ada di mana? Itu di CMG Muara Tawar gitu ya. Ini kalau kita lihat dari 10 lokasi tadi gitu ya, ada Tanjung Awar-Awar ya satunya lagi, PLTU Tanjung Awar-Awar, maka sebetulnya kompetensi yang kita deliver itu adalah sebagian besar adalah PLTU yang ada di Jawa. PLTU besar ini. Iya, iya. PLTU besar di Jawa, semuanya ex FTP1, semuanya ex manufaktur Cina, semuanya ex yang memiliki masalah rumit pada saat konstruksi. Itu adalah nilai tambah terbesar bagi keluarga PJBS untuk meningkatkan kompetensinya ke depan. Tidak ada pembangkit dimanapun, tidak ada perusahaan dimanapun di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang memiliki kompetensi sekompleks ini. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Makanya ingin saya tegaskan, kawan-kawan semua, kompetensi Anda adalah kompetensi yang paling komprehensif, paling complicated gitu ya, yang ada di bumi ini mungkin menurut saya gitu ya, terkait dengan pembangkitan. Jadi tolong sekali lagi Anda harus secara terus-menerus membanggakan harkat martabat diri Anda sendiri gitu kan. Jangan aku kan jualan orang. No. Tolong sekali lagi ucapan itu bahkan yang ada di mindset itu sekali lagi hilangkan seperti itu. Gitu ya. Iya, Pak. Terus kemudian ada juga sebagian lagi yang tadi di Sumatera, di Kalimantan. Ada sebagian kecil lagi kita mengoperasikan PLTMG Arun. Ada CNG Muara Tawar. Coba kita lihat ya, mood jenis pembangkitnya sudah sangat beragam begitu, kompleksitasnya sudah sangat beragam begitu, kapasitasnya juga bukan kapasitas kecil gitu ya. Mana yang bisa meragukan kapabilitas PJBS? Tidak ada. Mestinya tidak ada gitu ya. Sekali lagi itu yang perlu saya tekankan supaya Anda gitu, kita semua itu bisa berbangga dengan diri kita sendiri. Kemudian full kontrak jasa OM, ya full kontrak jasa OM. Ini definisinya juga harus diperbaiki oleh kita semua gitu ya. Pokoknya kalau full kontrak jasa OM adalah saya aset operator dan mengoperasikan. Menurut saya sesederhana itu kurang komprehensif lah gitu ya. Kalau untuk ukuran PJBS yang demikian complicated ini. Di sini saya baca gitu ya. Saya temukan di 3 dokumen. Dari dokumen Baldrit itu ada 2, ada tahap supporting dan ada tahap performance. Tahap supporting itu adalah kesesuaian dengan jadwal yang direncanakan. Ukurannya adalah pemenuhan kapasitas dan pemenuhan kapabilitas. Itu supporting. Full kontrak jasa OM. Kemudian untuk tahap performance itu ada definisinya malah lebih tegas lagi. Kesesuaian kinerja operasional dengan rencana. Ukuran keberhasilannya adalah pemenuhan SLA. Gitu ya kawan-kawan ya. Artinya apa? Dari sisi technical support sampai sekarang full kontrak jasa OM, kita itu sebetulnya sangat berpengalaman dalam mengelola berbagai macam jenis kontrak. Mau yang sebagian ayo, mau yang semuanya tapi masih di dalam tahap supporting ya oke gitu ya.
Tetapi yang kamu tak kasih SLA yang tinggi, oke juga gitu kan. Dan terbukti kita mampu memenuhinya. Dari definisi yang tadi ditanyakan Mbak Rininta sama Mas Eko itu sudah jelas. Pertanyaannya sangat sederhana. Berapa kapasitasnya? Di mana lokasinya? Itu pertanyaan saya sederhana. Tetapi kalau kita jawab, apa yang jenengan semua alami, apa yang dialami oleh keluarga besar PJBS, jelas-jelas itu sangat komprehensif. Tidak sesederhana, pokoknya jumlahku 5.273 megawatt. Tidak sesederhana itu. Tetapi ini adalah menyangkut kompleksitas, kita bisa mengelola proses bisnis end-to-end yang sangat komprehensif dan terbukti so far gitu ya. Tadi ditanyakan di awal, disampaikan 20 tahun kita mengabdi dan berhasil. Gitu ya. Saya ingin membedah satu demi satu yang full kontrak jasa OM. Kita mulai dari Sumatera. Kita datang dulu ke Sumatera. Di situ ada Bangka, ada Belitung, PLTU Bangka, PLTU Belitung, PLTU Tembilahan, gitu ya. 3 pembangkit ini, sama PLTU KKA yang ada di Aceh. Memang kapasitasnya kecil, mulai dari 1 MW sampai paling besar adalah 30 MW. Itu memang PLTU kecil. Tetapi kawan-kawan semua, jangan dilihat dari kecilnya kapasitas. Tetapi tolonglah dilihat dari kontribusi kita terhadap wilayah di situ. Ya. Sekali lagi, tolong dilihat besarnya kontribusi kita ada di wilayah itu, besarnya kemampuan PJBS untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayah itu. Gitu ya, tolong sekali lagi, ini adalah PLTU Cina, gampang rusak, misalnya gitu, kapasitasnya kecil. Tolong sekali lagi, jangan berpikiran itu. Berpikirlah bahwa apa yang saya kelola ini memiliki kontribusi luar biasa bagi perekonomian di wilayah itu. Apa yang saya lakukan di situ adalah meningkatkan harkat martabat derajat masyarakat di wilayah itu. Itu nilai terbesar, value added terbesar yang saya kira itu adalah kontribusi PJBS di situ. Itu dari wilayah Sumatera gitu ya. Terus kemudian dari Sumatera kita menyeberang ke Pelabuhan Bakahuni, kemudian sampai ke Merak, sampai ke Jawa. Full kontrak jasa OM kita ada di situ. Ada 2, 1 PLTA, PLTMH sampean baru yang ada di Bondowoso. Kecil memang, cuma 1,8 MW kalau dilihat kapasitasnya cuma segitu. Tetapi kawan-kawan, 1,8 MW itulah kontribusi MWH Green kita kepada PLN Distribusi Jawa Timur. Yang harus digaris bawah itu ya, bahwa meskipun kecil cuma 1,8 MW yang ada di Bondowoso sana, tetapi kontribusi itu adalah kontribusi energi green kita kepada PLN. Gitu ya, itu yang perlu kita garis bawahi, yang full kontrak jasa OM kita di Jawa. Satu lagi yang di Jawa itu di mana? Itu ada di Pulau Bawean. Memang pulau-pulaunya di tengah-tengah antara Jawa dan Sulawesi, tapi secara organisasi atau secara kepemerintahan masuk kepada Kabupaten Gresik. Di situ PJBS mengelola full kontrak jasa OM itu adalah PLTD dan PLTMG Bawean. Ya. Sekali lagi kalau jenengan ukur dari kecil ya memang kecil kapasitasnya. Tetapi ingat, Bawean itu pulau, isolated. Sekali kita padam di situ maka padam seluruh pulau. Maka kapabilitas panjenengan semua, kompetensi panjenengan semua itu menjadi faktor fundamental ya untuk tetap memastikan listrik tetap menyala. Listrik tetap menyala, maka perekonomian masyarakat juga tetap bergerak. Gitu ya, itu runtutannya begitu. Baik, kemudian dari Pulau Bawean, dari Pulau Jawa, kita bergerak kemana? Kita bergerak ke Sulawesi, terbang ke sana. Kita take off ke Sulawesi. Ada sangat banyak di situ pembangkit kita. PLTU Amurang itu di Sulawesi Utara, PLTU Kendari itu di Sulawesi Tenggara. Kemudian PLTU Ampana di Sulawesi Tengah, PLTU Anggrek di Gorontalo. Tapi kita juga mengelola PLTD, di situ ada PLTD Supa, gitu ya. Ada 5 pembangkit kita yang ada di Sulawesi. Sekali lagi kawan-kawan, Sulawesi ini sudah terhubung, kalau tidak salah itu terhubung dalam sistem Sulawesi gitu ya. Dan memang di situ persaingannya cukup tajam. Ada banyak IPP gitu ya. Ada banyak pembangkit-pembangkit swasta di situ. Artinya di sebelah itu ada warung yang juga tak kalah menarik gitu kan. Maka Anda harus memastikan warung Anda laku jualannya. Laku jualannya bagaimana? Ya sudah, pokoknya kita pastikan optimalisasi aset fisik kita, meningkatkan kontribusi aset fisik kita ya dengan cara apa? Meningkatkan keandalan, meningkatkan efisiensi,
kemudian kesiapan pembangkit juga harus dipastikan. Hanya itu saja sebetulnya yang kita tuntut. Pokoknya Anda andal, siap, unitnya tidak gampang rusak. Kalaupun toh ada rusak, segera perbaiki. Artinya kecepatan recovery ini sangat penting. Dan yang paling penting adalah juga tetap jaga komunikasi dengan penguasa setempat. Penguasa ini adalah dalam arti aset ownernya, PLN setempat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kemudian saya ingin menekankan lagi, dari Sulawesi kita terbang ke Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini kalau saya berbilang adalah NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya bilangnya adalah NTT itu Nusa Terang Terus. Nusa Terang Terus itu karena di situ ada PJBS. Kalau nggak ada PJBS nggak akan terang. Gitu ya. NTT Nusa Terang Terus ya. Terus menerus itu terang karena ada PJBS di situ berkontribusi. Itu ingat kawan-kawan ya. Apalagi saya tekankan itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di Eropa. Sangat remote gitu ya, sangat isolated atau enggak ya, mungkin isolated gitu ya. Alhamdulillah sampai hari ini keandalannya semakin baik, semakin bagus gitu ya. Itu artinya kontribusi kita di Eropa juga ada di Bolok yang ada di Kupang. Itu secara berkelanjutan itu semakin bisa memastikan bahwa perekonomian di situ bergerak semakin kencang. Karena PJBS hadir juga semakin kencang pula di situ. Nusa terang terus ya. Kalau terang terus berarti PJBS itu makin kinclong ada di sana. Itu yang perlu saya tekankan. Baik, kemudian saya ingin jalan ke pulau yang agak jauh. Pulau yang dulu terkenal dengan nama Pulau Rempah-Rempah, Pulau Tidore. PLTU Tidore. Itu ada di Kabupaten Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. 2 kali 7 MW, tapi 2 kali 7 MW itu adalah satu-satunya pembangkit PLTU yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Satu-satunya. Ya, berarti satu-satunya yang hadir PJBS ada di situ. Karena satu-satunya maka semua orang akan tertuju kepada kita. Ya, tertuju kepada kontribusi kita, tertuju pada keandalan organisasi PJBS di sana. Alhamdulillah juga cukup bagus gitu ya, meskipun isu dari misalnya isu batu bara basah dan sebagainya di PLTU Tidore itu juga masih cukup kuat sampai sekarang. Tetapi saya lihat EAF-nya masih cukup bagus gitu ya. Ini menunjukkan bahwa yang penting itu adalah faktor sumber daya manusia, kawan-kawan PJBS di situ. Meskipun jauh gitu ya, paling jauh menurut saya gitu ya, tapi panjenengan tetap handal. Handal dalam teknisnya gitu kan, handal dalam performan dirinya atau endurance gitu ya. Tetapi saya yakinkan bahwa Anda semua itu handal dalam integritas. Itu yang saya perlu angkat topi pada panjenengan semua yang ada di wilayah-wilayah yang cukup jauh gitu ya dari Pulau Jawa, tetapi Anda tetap berkontribusi optimal. Terakhir perjalanan kita akhiri di Ketapang, ke Kalimantan, gitu ya. Kalimantan itu satu pulau besar, kita ada di Kabupaten Ketapang, tetapi sayangnya Ketapang ini isolated Pak, isolated, terputus dari sistem integrasi kelistrikan dari manapun, sehingga Ketapang ya sudah sendirian, mandiri. Artinya apa? Begitu PLTU kita gagal beroperasi atau ada masalah gitu ya, padam. Berarti ada kawan-kawan semua yang ada di PLTU Ketapang, Anda harus memastikan PLTU ini handal. Ya, PLTU ini handal, karena PLTU Anda satu-satunya yang ada di wilayah itu. 2 kali 10 MW. Alhamdulillah makin hari makin andal, ya, makin bagus keandalannya, dan insya Allah ke depan, tahun depan kita akan diberikan kontrak yang sangat menantang, AMC oleh PLN. Ini tentunya adalah suatu tantangan bagi kita untuk semakin meningkatkan kapabilitas kita. Intinya ada di situ. Terakhir sebelum saya tutup untuk pertanyaan nomor 1 ini, baru nomor 1 ini kawan-kawan. Itu adalah kita mengelola IPP. Ada 2 IPP. IPP-nya semuanya besar. PLTU Banjarsari 2 kali 135 MW dan PLTA Asan 2 kali 90 MW. Semuanya milik swasta. Kawan-kawan semua, proses bisnis mana di dunia ini, mungkin di Indonesia ya, yang memiliki end-to-end demikian kompleksnya. Mengelola PJB Group ada, mengelola IPP ada. Kenapa 2 hal ini sangat berbeda? Kawan-kawan semua, IPP itu, ini kalau kita berbicara trade-off ya, yang menjadi kebanggaannya PJBS itu kan, kalau pertanyaannya, ke depan itu PJBS akan di mana peningkatannya? Trade-off, performance, cost, and risiko. Ini menjadi kehebatannya PJBS. Mengelola trade-off itu bahasanya apa ya? Kompromi trade-off itu. Bukan keseimbangan, kalau keseimbangan itu balance.
Trade-off itu kompromi antara performance, resiko, dan cost. Mengelola trade-off ini antara pembangkit milik PLN Group dengan milik IPP sungguh sangat berbeda. Sungguh sangat berbeda. Kita harus fleksibel dalam menggeser mindset kita. Kadang-kadang kita ya tahu kondisi proses bisnis di PLN seperti apa, di swasta seperti apa. Kita harus fleksibel di dua-duanya. Kalau kita hanya pakem salah satu saja, tentu tidak akan jadi ini pasti. Tapi karena kita mengelola dua hal ini ya, alhamdulillah sampai so far, untuk yang IPP ini penekanan kami adalah kami meningkatkan harmonisasi hubungan Pak dengan ownernya. Kalau kita bisa hubungan baik terus-menerus kita tingkatkan, kita memahami semua maunya dia, insya Allah lah bisnis kita akan berkelanjutan di situ, itu saya pastikan. Gitu ya kawan-kawan, untuk satu pertanyaan, tetapi jawabannya mohon maaf mungkin cukup panjang gitu ya. Iya. Tetapi saya yakini semua adalah bahwa keunggulan-keunggulan yang sudah dibangun oleh PJBS ini adalah elemen mendasar, elemen fundamental yang sangat filosofis untuk keberlanjutan bisnis PJBS ini ke depan. Kira-kira gitu. Pertanyaan nomor 1 selesai. Terima kasih. Baik Pak Agung. Terima kasih, Pak. Oh, dan ini teman-teman Insan dan Sobat PJBS akan lebih dijelaskan tadi ya. Itu banyaknya unit pembangkit yang dikelola oleh PJBS saat ini. Pak Agung, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak. Jadi dengan keberhasilan PJBS dalam pengelolaan pembangkit listrik itu saat ini itu kita PJBS dikenal dengan menerapkan tata kelola pembangkit yang mengadopsi kepada praktik terbaik atau best practice. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan penerapan tata kelola pembangkit di PJBS itu seperti apa Pak? Oke, best practice ya tadi ya. Penekanannya kita sudah 20 tahun bisa mengadopsi praktik terbaik. Nah ini menarik ini. Saya yakin kalau organisasi PJBS ini atau insan PJBS ini tadi saya sebutkan di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu, mungkin selama ini berjuang untuk memastikan keandalannya itu bagus. Bahkan untuk bisa memastikan keandalannya itu kadang-kadang inilah Pak yang kita harus angkat topi, angkat tangan, saya harus hormat itu apa. Totalitas mereka luar biasa di situ. Tapi ini sayangnya, karena kawan-kawan semua itu begitu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, mungkin mohon maaf, ada istilahnya itu fire fighting, rusak diperbaiki. Sehingga kadang-kadang panjenengan semua itu lupa akan kehebatan yang ada di dalam itu belum terkeluarkan. Apa itu? Ini akan saya jelaskan di sini nih. Ada 3 elemen, ya, ada 3 elemen yang terkait dengan best practice ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Eko sama Mbak Rininta. Apa itu? Satu, saya ingin menyoroti peran dari PLN, ya, industri ketenagalistrikan secara umum terhadap posisi PJBS itu di mana. Ini satu. Terus yang kedua adalah bagaimana induk organisasi kita, ya PJB ya, terutama PJB, membangun manajemen aset di masa lalu, kemudian kompetensi manajemen aset PJB yang sudah dibangun di PJB demikian baiknya itu, kemudian dideliver kepada PJBS. Dan akhirnya sekarang menjadi standar di sini. Ini yang saya ingin menggarisbawahi bahwa ada faktor-faktor pembeda antara organisasi kita holding ya di PJB dengan yang ada di sini. Ini nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan tahu bagaimana dari 2 ini, dari industri yang sudah digariskan oleh PLN ya, karena PLN adalah pemilik semua pembangkit yang ada di Indonesia ini, sama tadi kompetensi yang sudah didesimasi oleh PJB Group kepada PJBS, kemudian diwujudkan dalam proses bisnisnya PJBS. Inilah yang kita maksud, seluruh best practice itu sudah ada di PJBS. Itu ada 3 ini. Nah sekarang saya sedikit kupas satu demi satu kawan-kawan, supaya panjenengan semua keluarga besar PJBS ini aware. Ternyata PJBS itu sudah demikian majunya. Saya kan di sini baru 5 bulan, 6 bulan ya, 7 bulan lah kira-kira gitu kan. Kalau saya masuk ke dalam suatu rumah kan harus saya teliti dulu rumah itu bagaimana. Bangunannya, ruangannya, kemudian perabotnya bagaimana. Ternyata kalau di dalam PJBS ini rumahnya itu sudah rumah, mungkin tadi sudah saya sampaikan di depan, jangan Anda mengkerdilkan diri sendiri. Karena Anda berada di dalam organisasi yang sungguh mewah menurut saya. Harus mengubah paradigma,
Paradigmanya itu apa? Paradigma itu adalah mengubah cara berpikir operasional gitu ya, menjadi berpikir strategik dan integrated. Ini yang menjadi peluang besar bagi kami di PJBS, di direksi PJBS saat ini tuh harus segera membawa kawan-kawan ini berada di wilayah operasional ini kepada wilayah strategik dan komprehensif tadi atau strategik dan integrated tadi. Kawan-kawan semua kemarin sore itu tanggal 21 hari Kamis. 4 orang direksi PJB, Pak Gong Dirut, kemudian Pak Aji Dir SDM, Dirniaga Pak Iwan Purwana, dan Direktur Keuangan Pak Rawan Insani datang ke kita. Salah satu yang ingin saya garis bawahi adalah ke depan itu seluruh OM dan MRO yang ada di PJB Group itu akan diserahkan kepada PJBS maksud saya. Seluruh OM yang ada di PJB Group itu diserahkan kepada PJBS. Artinya, kalau itu terjadi, maka apa yang saya sampaikan tadi yang di awal, di nomor 1 tadi, yang kelihatannya itu sudah sangat besar kayak gitu, ini mungkin menurut pendapat saya akan 3-4 kali lebih besar. Maka kemarin saya dengar, mengamanahkan kepada direksi PJBS untuk membenahi aspek yang strategik tadi. Maka ini selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan. Nah, definisi strategik itu apa? Itu holistik, sistematik, sistemis, risk-based, kemudian optimal dan sustainable. Ada 6 yang dimaksud dengan strategik tadi. Makanya kawan-kawan, kalau apa yang kita lakukan saat ini mengelola pembangkit PJBS itu masih seperti ini, maka tantangan yang diberikan oleh pemegang saham tadi, itu saya kira masih kurang cukup lah gitu ya. Masih terlalu jauh saya kira. Maka pada kesempatan kali ini baru pertanyaan nomor 2 nih. Belum pertanyaan nomor 3, nggak tahu ada pertanyaan berapa nanti. Pasti akan lebih dalam lagi. Akan kita upas. Aspek strategik ini pasti akan menjadi sesuatu yang elementer bagi kita untuk menyelesaikan penugasan tadi, Pak. Bayangkan, semua pembangkit OM-nya diserahkan PJBS. Maka saya membayangkan PLTGU Gresik, PLTU Paiton, nanti secara bertahap, mulai dari level staff, mungkin kita isi dulu. Diisi orang-orang PJBS di situ. Nanti semakin hari semakin naik. Mereka akan naik karirnya ke supervisor, naik ke manajer, dan seterusnya gitu. Tetapi secara perlahan pengelolaan itu akan diberikan kepada PJBS. Anda bisa membayangkan kalau seperti itu kondisinya, seperti apa gitu. Dengan kondisi yang sekarang aja kita demikian tertantang gitu ya, dengan apalagi kalau kita sudah diserahkan yang seperti itu. Maka mau tidak mau jawabannya adalah kami siap dan kami harus membenahi kemampuan internal kami, gitu ya. Nanti akan kita jelaskan, mungkin kita ekspansi keluar gitu ya, kita memperluas pasar kita itu di keandalan anti kedip, di EBT dan sebagainya, tetapi aspek mindset yang selama ini kita terbiasa berada di wilayah operasional, maka akan sedikit demi sedikit kawan-kawan kita giring, Pak, ke arah strategik dan strategik dan istilahnya itu strategik dan integrated tadi. Holistik, sistematik, sistemik, risk-based. Ya. Risk-based, kemudian optimal and sustainable, ada 6 ini. Ya. Terus kemudian apa dari dampak dari semua itu? Maka kami melihat aspek human capital itu sangat menentukan. Ya, aspek human capital sangat menentukan. Ingat kawan-kawan semua keluarga PJBS Group, saya adalah salah satu orang yang terlibat dalam membangun manajemen aset di PJB mulai tahun 2003 bahkan sampai hari ini. Pelajaran utama adalah keberhasilan manajemen aset itu adalah menggeser budaya kerja. Nomor 1 itu keberhasilan menggeser budaya kerja. Dari yang sebelumnya itu reaktif menjadi proaktif terintegrasi. Dari non-taktikal menjadi taktikal. Itu pelajaran utama dari keberhasilan manajemen asetnya PJB. Maka keberhasilan itu harus bisa kita lakukan di sini. Menggeser mindset tadi, apa? Yang kawan-kawan terbiasa operasional, kita giring Pak ke arah yang lebih strategik. Karena nanti Anda mengelola pembangkit yang demikian besar. Kayak Mas Eko, mungkin Mas Eko karirnya masih 20 tahunan lebih. 20 tahun lebih saya yakin, hakul yakin PJBS itu jauh berbeda dengan kondisi hari ini. Maka Anda jangan berpikir seperti sekarang, kan begitu. Ya, itu intinya ada di sana. Karena apa? Kalau kita berbicara best practice berarti manajemen aset di PJBS ini terdiri atas 4 aset.
Aset fisik, kemudian aset SDM, kemudian aset knowledge, dan aset kapital. Aset fisik kita jelas mengelola aset demikian besar ya. Aset knowledge dan aset SDM ini jadi satu sebetulnya. Tetapi ada yang membedakan apa dia? Di situ ada faktor kompetensi harus kita perkuat. Itu yang membuat kami setiap hari itu men-challenge kawan-kawan itu dalam membuat keputusan, Pak. Kalau keputusan Anda seperti itu berarti kurang komprehensif. Itu kalau mungkin Bu Ade dari Sekper itu memahami bagaimana kita men-challenge kawan-kawan dalam membuat keputusan. Oh tolong tambahi ini, tambahi itu, pertimbangannya kurang ini, pertimbangannya kurang itu. Sebetulnya adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membuat keputusan. Itu yang pembelajaran paling mahal sebetulnya kalau kita bertemu setiap waktu gitu ya dengan kawan-kawan senior leader PJBS ini, itu adalah terkait dengan itu semua. Mungkin kira-kira itu Mbak Rininta sama Mas Eko bagaimana kita itu mengadopsi PJBS itu menjadi proses bisnis PJBS. Best practice yang ada di luar, pengalaman dari PJB Group tadi, kemudian kita masukkan di sini. Perlu saya garis bawahi sekali lagi, PJBS ini kan berdiri tahun 2001, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ini saya lihat di sini pada waktu itu basicnya masih project OM, project. Gitu ya, project. Sekarang sudah 5.237 MB dengan 3.000 orang. Berarti ini kan sudah shifting yang luar biasa toh dari project kemudian sampai hari ini. Dari yang 7 itu dari tahun 2001 itu yang kalau jenengan semua bisa memahami karakter project itu seperti apa. Terus kemudian kita mengelola suatu aset yang demikian besarnya. Ya. Ada 4 yang di sini saya catat ya, karakter PJBS yang per hari ini harusnya itu adalah strategik tadi, kemudian evidence based decision making. Ya. Dalam membuat decision itu berdasarkan evidence, tidak berdasarkan opini. Kemudian yang ketiga adalah mengelola resiko dan kesempatan. Kemudian terakhir adalah align antara bisnis sampai yang ke bawah. Itu yang ingin saya tegaskan kepada kapabilitas PJBS terkait dengan best practice tadi. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu ada 4 tadi. Anda sudah bergerak dari dulu zaman 2001 project OM, per hari ini Anda sudah mengelola aset yang demikian besar. Ya, Pak. Gitu ya, itu suatu transformasi yang luar biasa. Jadi betul. Jangan melihat transformasi itu seperti hanya terkotak yang ada di dalam lift itu. Oh saya transformasi, tidak. 2001 yang project OM per hari ini 5.000 MB, aset fisik yang sangat besar, orang yang sangat besar, 3.000-an orang. Itu adalah shifting yang luar biasa loh ya. Dan ke depan mungkin 10 tahun lagi sudah berbeda lagi di sini. Itu shiftingnya pun juga ceritanya pasti lain lagi. Bagaimana kita akan mempersiapkan, next kita akan bahas. Terima kasih Mas Eko, Mbak Rininta. Baik Pak. Kita kembali membahas mengenai bagaimana PJBS secara berturut-turut mendapatkan award sebagai the best OM company ya Pak. Menurut Bapak, kelebihan apa saja yang dimiliki oleh insan PJBS dan juga PJBS Service secara company Pak dalam pengelolaan sistem pembangkit seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pembangkit kita tuh rumit dan kompleks. Baik, kawan-kawan, saya ingin mengakses sedikit. Nah, ini kita berbicara sedikit teknis, tapi teknis yang sifatnya manajerial. Apa ini yang ingin saya ungkap di sini? Secara global saya melihat itu begini. Ada resiko. Resikonya itu apa? Resiko strategi yang sudah dicanangkan PJBS ini gagal. Kenapa gagal? Atau penyebabnya itu apa? Best practice yang saya pelajari dari buku-buku asset management itu mengatakan bahwa strategi sudah ditetapkan. Di atas sudah ditetapkan nih. Kemudian kawan-kawan yang di bawah sudah melaksanakan. Ya toh? Strategi di atas sudah ditetapkan, yang di bawah ini sudah melaksanakan. Di tengah-tengahnya ini kadang banyak bolongnya. Ini kawan-kawan, di tengah-tengahnya ini kadang-kadang bolongnya. Maka kalau kawan-kawan PJBS ini bisa filling the gap atau menutup gap yang di tengah ini tadi, artinya apa? Dari strategi itu betul-betul dilaksanakan secara berjenjang dengan baik sampai ke level pelaksana, maka Anda sudah menjadi perusahaan manajemen aset terintegrasi yang sesungguhnya. Dan itu adalah kemampuan Anda. Gitu ya.
Kalau tadi pertanyaannya berturut-turut jadi perusahaan terbaik dalam OM gitu ya. Betul, Pak. Bagi saya itu adalah semacam pemacu semangat. Tetapi sekali lagi kawan-kawan, mumpung kita ada di sini semua, Anda semua itu kita sama-sama belajar memahami manajemen aset. Kalau Anda menguasai tadi yang saya sebutkan tadi, demikian baiknya, Anda akan semakin jauh dari pesaing Anda. Kebetulan saya itu juga menjadi konsultan di beberapa perusahaan ya Pak, yang kebetulan juga menjadi pesaingnya PJBS. Menjadi pesaing juga mengkonsultani, meskipun konsultan itu saya atas nama PJB sebetulnya. Pak Jati Agung tolong dibantu manajemen asetnya kemudian di perusahaan-perusahaan. Saya baru tahu, ternyata kapabilitas PJBS, PJB Group itu jauh sekali dengan mereka. Jauh sekali dengan mereka, karena memang kita sudah diberi kesempatan untuk mengelola tadi proyek yang demikian luar biasa banyak tadi. Nah, sekarang mumpung saya di sini akan saya isi yang gap tadi. Ya. Tengah-tengahnya ini ada gap. Oh, ternyata di tengah-tengah ini yang masih banyak turbulensinya banyak. Betul, ternyata betul. Pada saat kita mengambil keputusan, ada cara mengambil keputusan yang kurang tepat. Itu adalah wilayah di tengah-tengah. Maka kawan-kawan, kalau di tempatnya corporate-nya PJBS ini, Eskor ya, di bidang Eskor itu sudah menciptakan PJBS Integrated Management System. Itu sudah betul, itu sudah langkah yang paling tepat. Maka PJBS Integrated Management System itu sekarang harus kita tingkatkan kapabilitasnya dan kemudian kita implementasikan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan itu? Dari satu sistem tadi, dari kawan-kawan Eskor sudah menyiapkan proses bisnisnya sangat bagus. Sekarang tugas kita adalah memperkuatnya. Kemudian sisi yang lain, sisi SDM-nya. Apa yang saya maksud dengan untuk memperkuat dari sisi SDM-nya? Kawan-kawan semua, panjenengan itu unggul, di PJBS ini unggul, itu karena ada 3 hal. Yang pertama adalah karena panjenengan itu proses bisnisnya itu adalah berdasarkan standar ISO 55000 Asset Management. Kemudian ada menggunakan governance rule, aturan-aturan yang ada di dalam suatu governance, tapi khusus untuk manajemen aset. Kenapa manajemen aset? Karena ada 4 aset, jenis aset itu yang betul-betul terlaksanya di sini. Kemudian yang terakhir adalah GCG rules, ISO 55001 standarnya, kemudian governance rule terkait dengan manajemen aset, terus kemudian GCG rule. Tiga-tiganya ini blending ini ada di sini, ada di PJBS. Buktinya apa? Tadi kalau untuk ISO 55001, saya lihat yang standar yang pertama, performance, cost, dan resiko sudah ada di sini. Trade-off-nya sudah berjalan. Yang perlu diperkuat adalah cara membuat keseimbangannya. Jangan hanya ngejar performance terus, tetapi resikonya diabaikan. Ini yang terkadang saya di dalam beberapa keputusan dalam sidang direksi saya menemukan itu. Terus pokoknya dihajar, kalau dapat proyek di Kuwait di luar negeri dihajar tuh. Saya minta dukungan data anggaran sekian. Tapi belum ditimbang-timbang resikonya. Nanti kalau misalnya kita tiba-tiba misalnya ya ditipu. Berarti kan ini ada uang yang harus kita pertanggung. Itu kan resiko gitu. Tolong diidentifikasi dulu resikonya, nanti tetapkan mitigasinya, terus kemudian kita pantau bareng-bareng kan begitu. Pasti kita pengembangan ini ada resikonya besar. Tetapi kalau Anda bisa berpikir secara komprehensif tadi, antara kinerja yang ingin Anda kejar, kos yang akan Anda keluarkan, dan resiko yang akan terpapar oleh Anda. Kalau kita semua itu memahami itu, saya pastikan ada jempolannya makin ada 2 jempol atau 3 jempol atau 4 jempol gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi, governance rule, itu apa? Di sini saya mencatat ada suatu quote yang bagus, itu model trigger namanya. Proses penciptaan nilai yang berorientasi pada masa depan, prioritas pengelolaan aset yang fundamental adalah lingkungan eksternal dengan perspektif masa depan. Seperti yang dihadapi oleh PJBS saat ini. Apa itu? Kita menghadapi lingkungan yang sangat turbulen. Maka pandangan kita ke depan itu harus clear. Pandangan ke depan harus clear, dasarnya apa? Kadang-kadang kita keliru dalam memaknai itu. Apa? Kita itu hanya fokus kepada aset fisik dan aset intangible saja, teknologi. Kita terfokus di situ. Padahal menurut saya ya, ini kalau saya belajar di manajemen aset selama 20 tahun,
Yang namanya aset intangible, aset fisik itu umurnya pendek. Teknologi ganti, ini ikut ganti. Tetapi yang lebih sustain itu apa, Pak? Itu aset intangible, aset manusia, aset kompetensi di sini. Maka saya memahami begini, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, keluarga besar PJBS, para netizen PJBS, apa yang saya pahami? Tepat kiranya, kalau kemarin pemegang saham mengatakan, semua pekerjaan jasa UM akan diberikan kepada PJBS. Maka saya mengatakan, tepat jika sekarang ini kita semakin memperkuat aset intangible kita, aset manusia kita. Ya. Bagaimana cara memperkuat aset manusia? Tadi sudah saya kasih guidance di awal, Anda harus segera meninggalkan pola reaktif menjadi proaktif terintegrasi, non-taktis menjadi taktis, gitu ya. Menjadi dari firefighting menjadi proaktif terencana. Intinya hanya ada di situ kawan-kawan. Maka kalau saya berdiskusi dengan kawan-kawan OM, saya datang ke unit-unit, saya tidak akan melihat mana gangguan mesinnya, saya tidak akan ke situ. Maka saya hanya akan melihat mindset orang-orang yang ada di situ. Oh, peralatannya sudah sangat bersih. Berarti dia sudah menjalankan salah satu prinsip manajemen aset yang paling dasar. Oh, ternyata pembangkit ini, saya datang itu tidak dikasih makanan tapi dikasih spidol. Loh, untuk apa spidol ini? Spidol untuk meresmikan taman. Orang kalau sudah membuat taman, apalagi tamannya itu dibuat dari bahan-bahan daur ulang, orang kalau sudah memikirkan kebersihan, berarti yang urusan primer ini sudah selesai. Betul, saya datang, waduh unitnya bersih, kinclong, tertata rapi. Bapak nggak usah ke sana, karena di sana bersih. Bapak di sini saja untuk meresmikan tugu ini. Itu adalah yang saya tuju, yang saya impi-impikan untuk semua pembangkit di PJBS. Semuanya bersih, semua terencana, ada kegagalan, insya Allah tetap ada. Tidak ada sesuatu yang sempurna, pasti ada rusak-rusaknya. Tetapi kalau rusak, cepat recovery. Itu hanya bisa dilakukan jika mindset yang ada di dalam intangible tadi itu bisa segera shifting tadi. Itu yang ingin saya tegaskan di dalam pertanyaan tadi, Pak. Bagaimana kita akan memperkuat yang sudah kita capai di masa lalu berturut-turut jadi juara gitu ya. Bagaimana untuk melestarikan ke depannya. Maka saya hanya akan bertumbuh kepada orangnya saja. Ya. Nanti di berikutnya nanti akan kita tunjukkan bagaimana sih cara memperkuat mindset itu gitu. Kita sudah punya strategi di direktorat. Mungkin sangat berbeda dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih Mas Eko, Mbak Arinintah atas pertanyaannya. Oke, Bapak, pertanyaan selanjutnya ini Pak. Mungkin kalau dari tadi sudah disampaikan hal-hal yang mungkin menjadi satu catatan kelebihan PJBS ya Pak ya. Tentu masih ada hal yang menurut Bapak perlu diimprove. Mungkin dari sisi resources SDM atau mungkin dari tata kelola pembangkitan yang saat ini dilakukan oleh PJBS. Kira-kira hal apa yang perlu diimprove, Pak? Baik, saya ingin menegaskan tadi, tantangannya apa terkait dengan yang terjadi di PJBS saat ini dan bagaimana mengimprove-nya gitu ya. Betul ini sekuen pertanyaannya, kita unggul, hebat, sudah juara gitu ya, tapi kita melihat ada kekurangan, apa yang harus diimprove-kan gitu ya. Saya menyoroti pertama itu adalah pergantian generasi yang cepat. Pergantian generasi yang cepat di PJBS ini untuk semakin pembangkit yang tadi yang sudah saya kategorikan sebagai kompleks dan complicated itu keberhasilannya itu terus bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, Pak. Iya. Apa yang saya maksud ini? Kawan-kawan semua mau tidak mau harus kita lihat kenyataan bahwa yang banyak mengelola pembangkit di luar Jawa itu adalah kawan-kawan dari Jawa. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Maka kami di BOD itu sudah sepakat bahwa kawan-kawan yang ada di Jawa ini perlahan akan kita tarik ke Jawa. Nanti akan kita dispatch untuk pekerjaan berikutnya. Kemudian yang di luar Jawa bagaimana? Supaya sustain, maka harus dipercayakan kepada kompetensi lokal. Gitu ya, harus dipercayakan pada kompetensi lokal.
Dan orang-orang lokal ini, para warga lokal ini harus semakin kita berdayakan kompetensinya. Sehingga dia nanti akan bisa menduduki posisi-posisi yang diwariskan dari kawan-kawan PJBS tadi. Karena kawan-kawan PJBS akan kita dispatch ke tempat lain. Dari situ kita melihat bahwa pergantian generasi pasti terjadi itu. Ya, ya. Pergantian budaya pasti ada di situ. Maka harus kita pastikan prosesnya berjalan semut. Dan momentum keberhasilan yang ada di situ harus terus terwariskan dengan baik. Jangan sampai kalau berpindah dari satu orang ke orang lain terus kemudian goyang. Itu tentu tidak kita harapkan. Momentum keberhasilan itu harus diwariskan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah, ini yang sangat mendasar. Maka pemahaman yang sifatnya fundamental, konseptual, serta filosofis dari OM itu harus dikuasai oleh siapapun. Baik oleh kawan-kawan PJBS maupun oleh kawan-kawan MKP yang ada di situ. Menurut pendapat kami, kalau kawan-kawan sudah menguasai aspek 3 hal itu, OM dari si fundamental, konseptual, dan filosofinya, itu saya yakin, aku yakin, sangat memperkaya kompetensi yang sekarang dimiliki oleh teman-teman. Apa? Kawan-kawan punya kompetensi INC, instrument and control yang bagus, kompetensi mekanik yang bagus, kompetensi listrik yang bagus. Itu adalah kompetensi teknis. Maka tugas kami di BUD sekarang adalah akan nambah yang sifatnya filosofi, Pak. Akan nambah filosofi. Itu ada tekniknya sendiri. Kebetulan saya nanti akan kami dispatch kurikulum-kurikulum semacam itu nanti akan kami. Sehingga akan memperkuat kompetensi. Itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah memperbaiki budaya kerja. Dari yang reaktif menjadi proaktif. Ini juga masih menjadi tantangan. Terus kemudian yang nomor 4 itu adalah kawan-kawan semua, ini kan kita PJBS ini kan sudah 20 tahun. Pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Maka ini harus didesiminasikan namanya. Ke organisasi lain. Malah beda toh. Mosok kemampuan kita itu malah ditularkan ke organisasi lain. Tetapi ingat kawan-kawan, kalau sekarang kita itu masih di emerging industry leader mungkin ya, kalau Bedrick mungkin saya kurang tahu apakah benar ya, emerging industry leader. Salah satu ciri emerging industry leader untuk bisa naik ke industry leader itu adalah approach atau pendekatannya harus bisa menjadi organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar itu salah satunya adalah kapabilitas organisasi ini bisa di-share kepada industri sejenis. Maka di sini kita akan membangun kompetensi baru. Kompetensi yang lama itu kita share. Ini ilmu, Pak. Itu ciri dari industri kapabilitas emerging industry leader yang mau naik ke industri leader. Itu cirinya seperti ini. Saya banyak belajar dari PJB soal ini. Kalau ada pembangkit lain datang untuk belajar, Pak, di gitu ya, itu pengen mengembangkan power plant, tapi dia belajarnya ke PJB Academy. Apakah ada di situ ilmunya yang kita tutup-tutupi? Insya Allah tidak kita tutup. Tak kasih semuanya. Tak kasih semuanya. Saya sebagai pengajar di situ tak kasih semua. Dan saya juga jadi coach. Bagaimana saya ngeran reliability management, bagaimana saya ngeran work planning and control, itu tak ajari. Tapi dari saya belajar dari organisasi itulah, saya dapat feedback. Yang feedback itu tak menjadi perkaya buat perusahaan kita, Pak. Itu adalah organisasi pembelajar. Saya tak kasihkan ke orang, tapi saya juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar sebetulnya. Itu adalah ciri dari yang PJBS itu di situ. Ini yang saya lihat sudah mulai berjalan ini di sini. PJBS saya diminta sore kemarin ada surat dari kalau nggak salah untuk memberikan pembelajaran terkait dengan asset management and strategic level gitu ya, sama Mas Kuswantoyo. Oh ternyata kita mau banyak proyek di situ. Loh, kan berarti kan ada timbal baliknya ini. Kita memberikan ilmu, memberikan pembelajaran, tapi sebetulnya kita harmonisasi dengan bisnis yang lain gitu kan. Kita dipercaya dan sebagainya. Itu yang saya pikir ini luar biasa, Mas. Tetapi ada kurangnya memang. Apa contoh kurangnya itu? Di sini saya catat misalnya banyak kerusakan atau insiden log sheet-nya itu masih tinggi gitu ya. Terus kemudian kualitas eksekusi masih kurang. Itu tuh masih ada. Kita belumlah sempurna yang ada di Menara Gading yang sangat indah, belum sampai di sana. Kita masih banyak kekurangan saudara-saudara gitu ya. Saya ingin refleksi yang lain. Penggunaan tools kurang tepat, kompetensi juga masih perlu diperbaiki.
preventive maintenance task juga kurang optimal. Kemudian perencanaan penjadwalan masih kurang optimal. Itu adalah contoh-contoh yang ingin saya kemukakan bahwa sebetulnya akan sangat banyak sekali kekurangan itu di kita yang kesempatan improve-nya itu banyak gitu ya. Itu saya lihat sendiri itu di lapangan gitu ya. Kalau kita lihat EAF kita misalnya di angka 82% gitu ya. Taruhlah yang 82% itu adalah yang kita deliver ke pelanggan. Maka ada sisa 18%. Kalau taruhlah yang 7% itu adalah outage karena terencana, berarti 89% atau 90%. Nah yang 10% ini yang tidak terencana tadi. Tiba-tiba gagal beroperasi, unitnya stop. Itu yang 10% tadi. Saya mengibaratkan masih ada 10% di banyak pembangkit kita itu yang terjadi. Maka kami sudah menginstruksikan kepada kawan-kawan di Direktorat OM, mohon setiap tahun ini kita kikis. Sampai nanti ekuivalen mendekati 0. Mungkin kalau 0 ya nggak ada ya yang sempurna 100%. Tapi mendekati 0 itu pasti ada. Maka ini kami tekankan, tolong setiap waktu effortnya kita geser. Membanggakan PLTU Banjarsari ini per hari ini. PLTU Banjarsari tadi swasta gitu ya. Per hari ini EAF kumulatifnya sudah alhamdulillah sudah 75% Pak. Itu sangat, bagi saya begini. Ownernya itu ngomong minimal 70%. Karena RKP kami 70%. Kami sekarang sudah bisa mendeliver lebih dari 70%. Itu kebanggaan. Karena kemarin-kemarin tantangannya masih luar biasa besar kayak gitu di Banjarsari. Sekarang kami sudah bisa lebih dari situ. Saya bisa tegak Pak di hadapan mereka. Meskipun saya operator, meskipun mereka owner tapi harga diri saya bisa tegak. Dengan saya bisa memberikan deliver yang terbaik pada mereka, harga diri saya jadi tegak. Ini loh kami gitu kan, PJBS kami tegak di hadapan Anda gitu kan. Meskipun kami operator, Anda owner, tapi kami tegak harga diri kami. Itu yang perlu diperbaiki. Terima kasih Pak. Pak, kini tren dari industri pembangkit listrik global telah mengarah ke 3D ya Pak. Desentralisasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi. Dan kini pembangkit listrik itu bergerak mulai ke renewable energy skala kecil. Dan bahkan konsumen pun bisa jadi produsen energi listrik ya Pak. Dan tentunya hal ini menjadi disruptive technology bagi bisnis PJBS sendiri Pak. Dan seperti yang kita tahu saat ini PJBS mayoritas yang pembangkit yang dioperasikan masih menggunakan bahan bakar fosil dan tersentralisasi Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana PJBS Service bisa menghadapi tantangan tersebut Pak? Oke, tadi ada perubahan dunia atau dinamika yang demikian besarnya gitu ya. 3D gitu ya, 3D. Tetapi saya ingin menambahkan sesuatu yang fundamental yang mungkin kita masih belum aware terhadap itu. Kalau 3D itu kan identik dengan VUCA gitu ya. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. VUCA, VUCA gitu ya. Tetapi dari Digital Leadership Series gitu, dari PLN itu ya, yang DLS. Kalau nggak salah, kalau selama 2020 itu ada 6 kali DLS, Digital Leadership itu. Kalau per tahun 2021 juga sudah ada beberapa. Saya mencatat itu ada tambahan D yang lain, di awal dan di akhir. VUCA. Ada D awal, ada D akhir. D awal itu apa? Itu desentralisasi. Kemudian yang terakhir ini adalah diversity. Managing perbedaan gitu ya. Justru inilah kalau aku dikasih, waduh, ternyata D-nya ini terakhir adalah diversity. Justru di sinilah sekarang yang PJBS ini mempunyai keunggulan itu di situ. Diversity. Diversity ini. Kita memiliki sistem proses mengelola pembangkit yang sangat beragam. Ya, sangat beragam. Meskipun kalau diversity ini kalau dari sisi gender gitu ya. Coba yang seperti Mbak Rininta itu ada berapa orang di PJBS? Kan masih cukup kecil gitu kan. Tetapi kalau sisi diversity ini kita lihat dari kompleksitas proses bisnis. Justru PJBS ini sangat unggul menurut saya gitu ya. Maka dari itu tepat kiranya tadi dicontohkan kita masih mengelola pembangkit fosil gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Lakukan GILC tadi, Green, Lean, Innovative, and Customer Focus yang menjadi aspirasinya PLN itu. Ini kita lakukan saja. Tetapi kita lakukan itu berdasarkan kedalaman sesuai dengan ciri khasnya PJBS. Apa yang saya maksud? Contoh,
Mungkin kita semua sudah mendengar bahwa tahun 2025 secara bertahap pembangkit PLTU itu akan diretirement atau dipensiunkan. Mungkin jenengan sudah mendengar cerita itu semua. Tapi sebetulnya ini adalah peluang. Peluangnya apa? Saya mempelajari dari bagaimana mengubah PLTU batubara ini menjadi PLTU co-firing biomasa gitu ya. Contoh di Python, ternyata di Python itu sekarang baru 5% kapabilitas gitu ya. Tanpa capek, sisi supply chain-nya itu masih aman. Tetapi kalau mau kita naikkan menjadi 30% kapabilitas, ya kita menaikkan dari 30% dari kapabilitas itu adalah green energy, ternyata capeknya sudah meningkat jadi 17 M. Kalau mau 100% energi green, capeknya 17 miliar. Itu kalau pembangkit besar, PLTU besar, 400 mega yang kayak Python itu, Python 1.2. Tetapi kalau kita, itu lebih menguntungkan. Tadi di awal saya mengatakan kapasitas kita kecil 1 sampai 30 MW. CFB sama stoker. Sangat menguntungkan, sangat mudah sekali jika kita konversi menjadi bahan bakar dari batu bara ke biomasa. Menurut saya tidak sekompleksitas seperti yang ada di Python tadi, gitu ya. Artinya sebetulnya pembangkit PJBS ini kok kecil-kecil, tapi begitu kita sekarang terpapar oleh the VUCAT tadi, di VUCAT D tadi, ternyata kita mendapatkan keuntungan. Ampana yang 7 MW, tahun depan akan kami konversi 100% menjadi biomasa. Ampana ya, akan kita uji coba di Ampana. 100% biomasa, 7 MW. Kami yakin pasti bisa 7 MW. Tetapi memang yang menjadi tantangan terbesar itu apa? Pasokannya. Untuk mencari pasokan biomasa kan bukan sesuatu yang mudah ya. Ya kita memang tantangan. Tapi secara teknologi tidak masalah ini, yang untuk Ampana. Jadi kawan-kawan semua, Tuhan itu pasti sunatullahnya itu pasti akan memberikan keuntungan bagi semua makhluk, itu adalah sudah pasti betul. Kok masa lalu kita dikasih pembangkit yang kecil-kecil ya? Loh, ternyata saya sekarang bisa mendapatkan. Kalau pembangkit kecil itu mudah untuk melakukan co-firing. Kalau besar tentu butuh duit banyak. Kita tidak punya. Loh, Tuhan itu, Allah itu sudah mengatur demikian rapinya loh ya. Kita harus mensyukuri itu. Itu yang kalau kita pelajari lebih dalam. Ropa kemarin, ya Ropa 2 kali 7 MW. Atas inisiatif dari warga sekitar bisa mengubah pelet sampah untuk menjadi co-firing tadi. Dan ternyata mudah, nggak usah pakai capek apapun, capital expenditure-nya nggak ada investasi di situ. Langsung aja dimasukkan ke boiler, dibakar bisa, nggak ada tambahan apa-apa. Begitu menguntungkan kita sebetulnya mengelola gitu ya, enak sekali, tidak besar tapi bisa kita konversi dengan mudah ke bahan bakar yang biomasa. Ini harus terus-menerus kita lakukan, Mbak. Ya. Mungkin anggarannya ada pasti gitu kan, tetapi yang paling utama adalah kesungguhan niat kita. Ini akan saya betul-betul serius ini yang Ampana ini di depan mata mau saya betul-betul akan saya konversi menjadi 100% biomasa ini sudah. Nanti kalau itu berhasil gitu kan, kami jadi confident Pak. Ternyata bisa nih gitu ya. Maka kami akan segera roll out ke tempat lain. Intinya di situ Mbak. Fokus kami adalah semakin meningkatkan bauran energi. Biomasanya gitu akan kita tingkatkan ya. Mau tidak mau kan kita mengeluarkan bahan bakar fosil ya, kita tidak ada kesempatan. Ada saat ini kita sedang ekspansi untuk EBT yang PLTS gitu ya. Kita ekspansi gitu kan. Kalau ekspansi tentu butuh modal besar gitu kan. Tetapi yang ada ini juga harus kita betul-betul kita optimalkan dulu gitu. Kita optimalkan dulu. Senyampang kita saat ini paralel untuk ekspansi di EBT, PLTS dan sebagainya tentu sangat masif. Maka jangan lupakan yang existing yang sekarang kita miliki, kita kelola. Ini harus kita konversi. Kira-kira demikian, Pak. Makasih. Bapak nyambung dari apa yang Bapak sampaikan, jadi kita ketahui bersama bahwa yang sesuai yang ditetapkan oleh induk dari PLN ya, di RUPTL itu kan kita ada target bauran energi di energi baru terbarukan yang diperkirakan sampai dengan 2025 itu ada sekitar 10,6 gigawatt. Nah, menjawab tantangan tersebut Pak, seperti apa persiapan PJBS untuk bisa berkecimpung juga di dalam teknologi atau pembangkit EBT itu Pak? Baik,
Tadi sebetulnya di awal sudah saya singgung sedikit, tetapi ingin saya pertegas di sini. Kawan-kawan semua, saya ingin kembali ke mindset orang, Pak. Ke mindset orang. Karena begitu kita akan berhadapan dengan pengembangan energi gitu, kami ingin berkontribusi atau menyumbang di dalam 10 gigawatt energi grid, bisa gitu kan. Maka kan kita di sini berupaya. Kami harus berusaha keras. Nah, siapa yang berusaha keras? Kan orangnya, Pak. Orangnya. Maka orangnya apa yang harus kita perbaiki? Otaknya dulu. Ya. Apa yang saya maksud otaknya? Kawan-kawan, saya kemarin belajar dari cara mengambil keputusan yang PLTS Bawean. Gitu ya. Kita diberi petugasan PJBS, tolong didieselisasi istilahnya gitu ya. Didieselisasi mengganti yang diesel yang ada di Pulau Bawean ini dengan PLTS gitu kan. Bukan PLTS-nya itu, karena PLTS itu kan teknologi yang sekarang sudah umum, panel surya ada di mana-mana, gitu ya, betul nggak ya? Terus kemudian teknologinya sudah mudah kita dapatkan. Maka yang berhadapan kepada tantangan terbesar itu apa? Kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri. Begitu kita minta, ayo kawan-kawan bekerja, maka apa yang harus saya lakukan ya? Saya membuat kajian dulu. Proses pengadaan, betul nggak? Setelah proses pengadaan, kemudian eksekusinya di lapangan. Ini ada ring waktu yang sangat ketat. Maka kalau orangnya tidak kompatibel, tidak kompeten, tidak berintegritas gitu ya, kolaboratifnya tidak bagus, saya kira tidak jadi. Tapi ternyata PJBS bisa loh. Pengalaman penugasan apapun terkait dengan green energy yang pernah ditugaskan kepada PJBS, itu adalah bekal fundamental yang harus kita pupuk. Orangnya, makanya dari awal saya mengatakan orang itu sangat penting di PJBS ini, gitu ya. Yang namanya teknologi di luar banyak, Pak. Saya pasti sekaligus di luar itu banyak sekali teknologi. Kita mengaksepnya, membeli gitu ya. Itu adalah orangnya di sini itu yang harus paham proses bisnis di kita, paham bagaimana cost performance risk ini bisa berjalan seiring. Saya kejar betul perform kami ingin, karena kami ingin berkontribusi terhadap pembangkit EBT yang 10 gigawatt tadi. Itu kan performan, tapi kan butuh duit, butuh modal. Ada resiko di situ. Ini kalau para orang-orang PJBS itu semakin cerdas, ya, dan semakin tawaduk terhadap 3 hal ilmu ini tadi, saya pikir sudah Pak. Tantangan apapun saya kira bisa dilewati kok. 1 tahun saya di sini ada beberapa proyek terkait EBT sudah semuanya berjalan dengan baik. Kira-kira gitu yang terkait dengan tadi. Ya. Dan nyambung ini Pak, terkait dengan keberhasilan perusahaan Jasa OM dalam pengelolaan pembangkit itu kan biasanya tercermin dalam pemenuhan target operasi ya, seperti ada parameter EAF, F4, MPHR gitu. Kemudian menurut Bapak bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh PJBS untuk menciptakan keandalan dalam efektivitas pengoperasian itu Pak? Baik, tadi di awal kawan-kawan semua, para warga PJBS yang berbahagia, kami sudah menunjukkan sekilas ya sebetulnya, itu belum detail sebetulnya, tapi sekilas sudah kami tunjukkan dasar-dasarnya. Ya. Dasar manajemen aset filosofinya seperti apa, kemudian PJBS itu mengaksepnya dalam proses bisnis seperti apa, gitu ya. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Eko sama Mbak Rininta itu adalah bagaimana eksekusinya, sebetulnya di situ. Bisa mencapai target kinerja kan gitu, SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Kami mengamanahkan ada 10 program. Ya, 10 program. Kalau tadi itu ada best practice di-accept di dalam proses bisnisnya PJBS, di dalam PJB SIMS itu istilahnya gitu ya. Ini adalah tataran proses bisnis sebetulnya. Bagaimana tataran eksekusinya? Kami mengamanahkan itu ada 10 hal. Yang pertama adalah safety and health leadership. Safety nomor 1, safety nomor 1. Nomor 2 apa? Safety. Nomor 3 apa? Safety. Nomor 4 safety, nomor 5 safety. Nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan apapun. Makanya safety nomor 1. Ya. Setiap saya datang ke unit, mesti yang saya lihat pertama adalah safety-nya dulu, Pak. Safety ini kadang-kadang berkorelasi dengan kebersihan. Jorok, berarti Anda itu nggak sadar safety. Kalau unitnya bersih, berarti Anda sadar safety. Cuma itu saja sebetulnya. Maka begitu saya lihat, itu kok kabelnya tidak tertata dengan rapi ya, itu ada potensi untuk short. Apalagi kabel situ yang tidak beraturan tadi itu banyak debu-debu batu bara.
Anda sudah terpapar dua resiko sekaligus di situ. Satu, Anda tidak rapi, satu adalah terpapar dari kotor dari debu batu bara. Ini rawan menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan kalau ada orang di situ, kebakaran dan sebagainya. Harus dibenahi ya. Itu yang saya lihat pertama kali pasti itu Pak. Pasti itu. Kebersihan dan safety ini selalu beriring berjalan, itu yang selalu saya tekankan. Bahkan sampai saya tuh merindukan dengan kebersihan itu, saya sampai di salah satu pembangkit ya, di Ketapang itu saya sampai membuat namanya program Ketapang Kinclong Pak. Ketapang Kinclong. Saya ingin betul-betul bersih total tanpa ada debu apapun. Karena mungkin kalau Anda pernah ke Ketapang itu kan kondisinya masih seperti kurang bagus gitu ya. Maka kami target 30 hari, sejak tanggal 22 September nanti akan selesai 28 Oktober. 28 Oktober ini sudah bersih total apapun namanya, pokoknya bersih total. Maka tugas kami adalah mendeliver resource. Butuh dukungan berapa? Anggaran. Butuh dukungan orang, kami bantu dari luar. Gitu ya. Tetapi ingat, salah satu bukti eksekusinya PJBS itu adalah meningkatkan produktivitas kawan-kawan di situ. Kami tidak mau, Pak kalau kebersihan kan bisa di pihak ketiga kan. Itu pendapat yang mulai sekarang harus kami gerus. Anda harus meningkatkan produktivitas Anda. Gitu ya. Kami nggak mampu. Tidak mampu tak bantu dari pembangkit lain. Kami kebetulan mendatangkan dari Duri sama dari Anggrek Pak. Kami bantu. Tetapi itu semua adalah kapabilitas orang-orang PJBS. Artinya duit kita itu berputar di dalam gitu kan. Nggak kita keluarkan. Ini sudah hari kesekian, kurang lebih seminggu lagi akan closing meeting yang ada di PLT Ketapang. Kemarin saya pantau setiap hari, unitnya sudah tampak lebih bersih. Sudah tampak lebih bersih. Bahkan mindset kebersihan itu kadang-kadang berawal dari keandalan dulu. Contoh, ini kenapa kok kotor ini klasernya? Karena mesinnya rusak Pak. Kenapa mesinnya rusak kok nggak diperbaiki? Kami kesulitannya apa? Kami tidak mendapatkan root cause-nya. Root cause-nya kenapa? Ayo kita ke ruangan dulu, kita tata root cause-nya. Oh ketemu root cause-nya di sini. Sebetulnya root cause ini sudah kami buatkan action plan-nya Pak dengan membuat material, beli material. Tapi ternyata materialnya nggak cocok. Kenapa materialnya nggak cocok? Apa yang salah? Kami urutkan. Diurut ya Pak. Artinya ada faktor yang sangat fundamental dari proses bisnis itu juga harus kita benahi. Begitu ini kita benahi, oke kalau begitu caranya nanti tak bantu. Tak bantu saya datangkan expert, saya bantu misalnya kalau Anda butuh anggaran, nanti saya minta Pak Rudi, minta duitnya, cukup atau tidak gitu ya. Kalau ini diperbaiki, alatnya sudah bisa berjalan dengan normal, baru Anda perbaiki. Mindset kebersihan itu kadang-kadang bisa kita tarik sampai ke keandalan proses bisnis gitu. Ini nomor satu. Kemudian technical capability improvement. Mempercepat eliminasi problem. Tapi dari awal sudah saya mengatakan, unit ini memang ada kadang-kadang rusaknya. Tetapi kalau rusak, Anda segera perbaiki. Kecepatan recovery ini penting. Maka itu technical capabilitas dari orang itu sangat menentukan. Kemudian excellent business proses dan asset management itu nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah cost leadership, perencanaan yang matang gitu ya. Nomor 5 adalah kecepatan eksekusi, tadi sudah saya sampaikan, integritas. Kemudian nomor 6 human capital readiness. Nomor 7 outage management, energi primer. Kemudian IPP excellent, nah ini IPP excellent ini sangat penting. Kemudian stakeholder satisfaction. Stakeholder satisfaction, alhamdulillah kemarin saya dapat laporan dari timnya Mas Dewo, dari Eskor, sudah mencapai 89%. Target kita kan SLA-nya cuma 85 gitu ya. Kemarin sudah 85%. 89%. Artinya apa? Saya melihat bahwa pelanggan itu tidak hanya puas, tetapi dia sudah menganggap bahwa cara berkolaborasi kawan-kawan PJBS ini semakin bagus. Yang ini saya tekankan apa? Kawan-kawan semua, Anda harus menyadari posisi Anda sebagai aset operator, tapi tanpa harus kehilangan harga diri. Anda harus sadar bahwa Anda itu bukan pemilik. Pemiliknya itu PLN. Maka Anda harus tahu siapa pemiliknya. Anda harus bekerja sama dengan mereka. Jangan pemilik ini malah dimusuhi. Ini pemilik kok, jangan dimusuhi. Tapi jangan sampai Anda kehilangan harga dirimu sebagai orang PJBS. Harkat martabat itu dijaga. Maka dari awal saya ngomong, kawan-kawan semua, Anda itu jangan mengkerdilkan diri Anda sendiri. Toh aku hanya labor supply. Itulah yang selama ini itu membuat Anda itu minder. Menurut saya gitu ya. Karena minder Anda bekerja asal-asalan. Pokoknya aku kan hanya labor supply. Bukan seperti itu. Posisi Anda adalah aset operator yang sangat berintegritas, bermartabat.
Anda adalah kompetensi Anda sebetulnya. Cerminan Anda adalah cerminan kompetensi Anda. Anda bukan labor supply. Anda adalah pemilik kompetensi yang paling unggul. Pemilik kompetensi inilah yang akan berhadapan dengan asset owner di mana harga diri dan martabat kita itu di situ itu ditentukan. Itu pesan saya. Terima kasih, Mas. Baik Pak, kembali ke program pemerintah terkait net zero emission Pak. Bagaimana PJBS mampu mendukung program pemerintah tersebut Pak? Net zero emisi berarti adalah emisi nol, ramah lingkungan gitu ya. Ramah lingkungan kalau batu bara sebetulnya ramah lingkungan atau tidak? Sebetulnya kalau kita mau jujur gitu ya, sebetulnya memang batu bara ini penyumbang emisi gitu ya. Tetapi dia bukanlah faktor terbesar sebetulnya batu bara. Itu ada faktor yang lain. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan. Tetapi bagaimanapun juga batu bara ini kan harus emisi dari batu bara kan harus kita eliminasi. Maka kalau harus kita eliminasi, maka harus kita tekan dari sumbernya. Ya, sumbernya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa PJBS ini sangat komitmen dengan green energy. Dari sisi internal maupun dari sisi pengembangan. Internalnya apa? Kami sekarang mengelola PLTU batu bara. Hampir semuanya. Maka kami akan secara bertahap mengkonversi dari batu bara ini bertahap kepada co-firing biomasa. Itu hanya salah satu-satunya menurut saya adalah effort yang bisa kita lakukan terhadap PLTU batubara yang bisa kita kelola. Maka untuk bisa kita mengkonversi dari batubara ke co-firing biomasa butuh apa? Tentu butuh supply chain batubara. Butuh ada yang kita perbaiki proses bisnisnya. Itu kembali ke apa? Kembali ke orang. Kembali ke orang lagi. Mindsetnya terbuka, kompetensinya ditingkatkan, maka tantangan terkait dengan supply chain tadi maupun terkait dengan proses bisnisnya atau model bisnisnya tadi, insya Allah tidak ada masalah. Mengubah PLTU batubara menjadi PLTU biomasa. Target kami 100%. Gitu ya. Tentu kami butuh dukungan dari pemerintah, dukungan regulasi, dukungan supply chain supaya bisa continue atau berkelanjutan dan sebagainya. Di sisi lain sekali lagi kami juga ikut mengembangkan green energy melalui pembangunan PLTS. Baik yang dedieselisasi murni maupun yang hibrid. Artinya dieselnya tetap ada, tetapi kita kombinasikan dengan PLTS. Kita juga ikut berkontribusi di situ, PJBS gitu ya. Dan saya melihat PJB sangat percaya dengan kapabilitas PJBS di situ. Artinya kalau ada proyek apapun, itu pasti di-accept oleh PJBS di situ. Artinya apa? Induk organisasi kita sudah sangat mempercayai kapabilitas PJBS, maka mau tidak mau kita harus meningkatkan kapabilitas kita. Kapabilitas kita dimulai dari orang dulu, dari diri kita masing-masing. Intinya di situ, Mbak Rininta, Mas Eko, terima kasih. Baik Pak, sekarang tadi membahas di Sulawesi banyak IPP ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agung, bahwa banyak perusahaan OEM yang bermunculan dan otomatis menjadi pesaing dari PJBS. Yeah. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh seluruh insan PJBS nih Pak untuk selalu menjaga kualitas dan tentunya memiliki daya saing yang tinggi untuk bersaing dengan IPP Pak? Baik ya, jadi tadi di awal sudah saya tegaskan tapi ingin saya ulangi lagi. Kawan-kawan semua, panjenengan semua, organisasi PJBS ini sudah dibekali dengan resource yang sangat baik. Resource orang, kemudian resource salah satunya adalah yang saya soroti tadi adalah resource proses bisnis. Manajemen aset, kemudian sudah dikonversi menjadi proses bisnis dalam bentuk PJBS IMS, PJBS Integrated Management System. Sudah ada. Ini akan kita terus perkuat. Nah, bukti dari perkuatan dari proses bisnis ke dalam individu apa? Tadi sudah saya singgung Mbak Rininta sama Mas Eko, salah satu aspek dari transformasi itu adalah D yang terakhir. D, VUCA, D yang terakhir adalah diversity. Managing diversity. Managing diversity ini karakternya itu apa? Karakter dari leader. Yang elemen, ini saya pelajari dari Bu Sofi Velianti ya, dari Dir SDM-nya PLN. Salah satu karakter keberhasilan implementasi yang D, diversity ini adalah karakter dari leadernya. Leader itu berarti apa? Leader itu mengambil keputusan. Leader itu siapa? Leader itu semua dari kita. Itu adalah semuanya leader. Cuma memang tingkatannya berbeda-beda. Ada yang direktur, ada yang manajer, ada yang asmen, ada yang staff. Tapi dari semua kita itu semuanya itu mengambil keputusan.
D, diversity, salah satunya adalah leader. Leader itu adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu salah satu cirinya apa? Kompeten dan percaya diri. Gitu ya, kompeten dan percaya diri. Salah satu elemen mengambil keputusan adalah kompeten dan percaya diri. Percaya diri salah satunya apa? Karena dia dibekali dengan kemampuan komprehensif yang ada di dalam otaknya. Kemampuan komprehensif apa? Tadi sudah saya bilang, trade off antara 3 hal ini. Tahu posisi kinerjanya, tahu berapa cost yang akan digunakan, tahu resiko yang akan terpapar. Jadi tetap kembali ke orang kan? Kembali kepada orang di situ. Namun sekali lagi kawan-kawan, di antara Anda harus menguatkan kompetensi diri Anda. Artinya semua pekerjaan jasa OM itu kita kerjakan gitu ya, supaya kita akan menekan cost tadi. Namun ingat, kita itu sekarang berada di dalam suatu ekosistem. Kita butuh orang lain, tidak semuanya bisa kita kerjakan sendirian. Ya, Pak. Betul nggak? Betul. Artinya kita tetap harus menjaga harmonisasi, menjaga hubungan yang baik dengan ekosistem kita, mitra-mitra kita. Tetapi supaya kita semakin hari bisa, mungkin bahkan menghilangkan, hari ini sudah harus menghilangkan 3M yang kadang-kadang digembur-gemburkan orang yang tidak bertanggung jawab. 3M itu. Mencapnya itu seenaknya aja sama PJBS. Mahal, molor, maklar, dan sebagainya. Saya tidak setuju. Anda semua yang ngomong 3M itu salah. Saya tegaskan, Anda jangan sekali-sekali ngomong 3M sama PJBS. Saudara-saudaraku, netizen, keluarga besar PJBS, para netizen, jangan sekali-sekali ngomong 3M sama PJBS. 3M lah. Di sini tidak ada 3M. Di sini adalah orang-orang yang berintegritas. Ya, di sini adalah orang-orang, di sini gudangnya orang-orang berintegritas. Yang bisa menyeimbangkan, mengkompromikan 3 hal tadi dengan bagus. Performance, cost, dan risk. Kalau di masa lalu ada kesalahan-kesalahan, kami sadari itu adalah kesalahan wajar dari kesalahan manusia. Tapi insya Allah PJBS makin hari makin baik. Sudah lebih baik ya Pak. Sekali lagi saudara-saudara, jangan sampai Anda bilang ada 3M di sini. Tidak ada. Semua urusannya sudah selesai. Membangun kompetensi, meningkatkan kompetensi untuk mengakuisisi bisnis inti PJBS, tapi di sisi lain kita juga bermitra dengan ekosistem kita. Ini seimbang, tapi kami ingatkan bahwa kami punya resource yang sangat luar biasa yang siap mengeksekusi kompetensi bisnis jasa OM ini. Dengan tidak meninggalkan kolaborasi dengan para mitra kami. Gitu. Terima kasih. Terakhir nih Pak Agung, pesan-pesan Bapak kepada seluruh insan PJBS terutama yang ada di unit-unit Pak? Ada di unit-unit. Baik. Saya ingin menekankan kepada dua-duanya itu dari para stakeholder kita, kebetulan juga atasan kita dari PLN sama BUMN. Apa itu? Dari BUMN menekankan akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif dan kolaboratif. Akhlak. Satu lagi apa? Arahan dari pemimpin kita. Apa itu arahan dari pemimpin kita yang ada hubungannya dengan akhlak tadi? Yang harus semuanya kita lakukan. Apa itu? 1. GCG. Jangan ada konflik interest di antara kita. 1. GCG, jangan ada konflik interest di antara kita. Taat azas. Gitu ya. Yang kedua adalah pelayanan paripurna. Pelayanan paripurna itu berarti memberikan pelayanan terbaik, gitu ya. Kalau pelayanan terbaik berarti kita itu menggunakan kompetensi kita, pelayanan paripurna. Bekerja secara tuntas, bekerja profesional. Bekerja profesional, maka hasilnya adalah pelayanan paripurna. Betul nggak? Ini dua-duanya itu sangat erat dengan kompetensi orang tadi. GCG pun juga orang juga kembalinya kepada orang. Yang terakhir adalah gunakan uang ini sebagai salah satu patokan kita. Memperhatikan sustainability dari keuangan. Nggak ada duit, semuanya nggak ada jalan. GCG, paripurna pelayanan, bekerja tuntas, sustainability keuangan. Ini kan semuanya ada di orang, betul nggak? Ya. Maka yang paling mendasar dari 4 hal ini adalah dilakukan oleh orang. Orang yang berintegritas tadi, amanah tadi. Intinya itu pada kita semua gitu loh, pada orang-orang. Makanya saya tidak ingin berbicara yang muluk-muluk terkait dengan proses bisnis. Maka saya datang ke sini adalah akan menularkan ilmu kami itu dalam 2 buku.
yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ke Mas Eko dalam bentuk liquid. Apa program itu? Yang pertama adalah saya ingin menuangkan semua yang saya omongkan tadi, bagaimana menjadi insan yang paham betul akan jasa UM itu yang fundamental, konseptual, dan filosofis. Itu sekarang sudah saya atur dalam sebuah buku. Insya Allah dalam 2-3 minggu ke depan akan kami launching, Pak. Ini adalah kolaborasi dengan Pak Karyawan Aji, dengan Direksi SDM PJBS. Tapi ini sifatnya global, yang akan akan meriset semua mindset kita gitu ya, mindset dari sisi orangnya. Teknisnya bagaimana? Teknisnya berdasarkan 10 yang tadi, itu di buku kedua. Misalnya, bagaimana cara memastikan safety and health leadership gitu ya. Berdasarkan konsep filosofi yang fundamental tadi. Ada urut-urutannya. Ada kompetensi yang kita bangun, ada pengetahuan teknis yang sudah kita bangun. Bagaimana mendelivernya dengan parenting, dengan sistering dan sebagainya. Ini menjadi program kami di Direktorat UM seperti itu. Sehingga penyampaian seluruh kompetensi PJBS kepada orang itu akan dilakukan secara sistematis. Kira-kira begitu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Bapak, terima kasih sekali Pak Agung atas kehadiran Bapak, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk hadir di acara PJBS Voices. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi memang menjadi penambah semangat buat teman-teman PJBS bahwa kita itu punya banyak keunggulan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga buat semua insan PJBS dan penambah pengetahuan buat sobat PJBS bahwa PJBS itu memiliki keunggulan dalam bidang OM pembangkit. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Ya, terima kasih semua. Salam sehat warga PJBS, keluarga besar PJBS. Insya Allah panjenengan semua oleh Allah itu akan selalu ditambahkan kebaikan-kebaikan, selalu dijunjung tinggi dengan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah panjenengan semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Insan dan Sobat PJBS, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Purwono Jati Agung, Direktur Operation and Maintenance PT PJBS Services. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan kita akan selalu hadir dalam edisi-edisi selanjutnya, menghadirkan pembicara-pembicara, narasumber yang akan tentunya sangat menarik buat kita nantikan. Kita tunggu nanti ya di edisi berikutnya. Iya, bakal ada yang lebih seru lagi nih pasti. Betul, oke. Baik, rekan dan insan PJBS semuanya, insan dan sobat PJBS, saya Eko Mulyanto bersama rekan saya Ninta Fiska mengucapkan terima kasih atas perhatian dari seluruh insan dan rekan PJBS, insan dan sobat PJBS. Kita ketemu lagi dalam edisi PJBS Voices episode selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap selalu patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat insan PJBS. PJBS berakhlak, andal, terbaik.